sudah bisa dimulai. Halo, oke. Bagaimana Pak? Apa sudah bisa kita mulai? Ya, silakan. Lalu, Sudah ya. siap Pak. Baru kena ini sudah jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita mulai saja acaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Pak ya, saya aktifkan dulu perekaman. Ya, Pak Yusuf, bisa kita mulai? Oke, siap-siap. Saya sementara aktifkan dulu rekaman. Ya. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bergabung bersama di ikon serentak 24 kabupaten kota. Begitupun salam dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita untuk senantiasa bersatu bersama baik di dalam berbangsa maupun di dalam bernegara. Di masa pandemi akibat wabah COVID-19 saat ini, buat kita harus kerja di rumah untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebarannya. Tentu hal ini tidaklah menyurutkan semangat kita sebagai guru-guru hebat dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan salah satu tugas utama dalam mencerdaskan anak bangsa adalah memberikan penilaian kepada peserta didik. Dengan itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka IGI Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan yang sangat spektakuler dengan melaksanakan atau melakukan pikon serentak di 24 kabupaten kota. Dan tentunya kita harus berbangga karena bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, di mana pada kesempatan ini, khusus untuk Kabupaten Pindrang, pemateri akan mengupas tuntas tentang bagaimana melakukan penilaian secara online. Terkadang cara membuatnya rumit, namun tidak juga begitu sulit. Mudah, namun belum tentu mudah bagi mereka yang belum tahu. Terampil dalam pengolahannya, tentunya sangat diharapkan bagi setiap orang, terutama kita sebagai seorang guru di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pemateri akan memaparkan langkah trik serta tipsnya sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat mudah bagi Bapak Ibu guru. Dan pada kesempatan ini pula kita akan diajak oleh Bapak Harmoko Mustafa untuk memahami tentang bagaimana melakukan penilaian secara online tersebut. Namun sebelum saya persilakan kepada pemateri untuk memulai, terlebih dahulu kami mengajak kepada semua peserta untuk mendengarkan sambutan dari saya ulangi, kami mengajak kepada semua peserta untuk mendengarkan dan menyaksikan sambutan baik dari Ketua IGI Kabupaten Seden dan Rapang maupun dari Ketua IGI Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya dari Ketua Umum IGI. Dan untuk itu sebagai kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Seden dan Rapang untuk memberikan sambutannya. Dengan hormat, ya Pak.
Kabupaten Pinrang. Siap. Kabupaten Pinrang untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak Yusuf selaku host pada kesempatan pagi hari ini. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan, saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Yang saya hormati Ketua IGI Pusat yang mungkin memonitoring pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Juga yang saya hormati saudara saya Abdul Wahid Nara selaku Ketua IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya banggakan Pak Harmoko Mustafa selaku narasumber kita pada hari ini. Pak Yusuf selaku host. Saya sangat mengucapkan terima kasih seluruh teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini sampai akhirnya alhamdulillah pada saat ini kita sudah mulai melakukan aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya. Selaku Ketua IGI Kabupaten Pinrang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman partisipan yang bergabung pada Pikom kita khususnya yang ada di Kabupaten Pinrang ini. Kemarin saya cek dan konfirmasi ke kami itu sampai ada yang dari Palu, teman-teman dari Palu juga ada dari Jawa. Mungkin karena memang apalagi namanya momen kita yang saat ini dalam rangka menjelang penilaian ujian sekolah, sehingga banyak teman-teman yang melirik untuk pelaksanaan atau bergabung di Kabupaten Pinrang dibanding yang lain-lain juga ya, meskipun sebenarnya itu semuanya penting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik yang ada di Kabupaten Pinrang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak para kepala UPT baik tingkat SD, SMP, SMA yang memberikan restu, dan juga ada mungkin yang bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih yang menginstruksikan teman-temannya. Saya kira insya Allah mungkin kita tahu semua bahwa Ikatan Guru Indonesia merupakan organisasi yang memang tujuan utamanya adalah lebih banyak konsen kepada pelatihan dan pemberian motivasi dan bimbingan kepada teman-teman guru. Untuk itu insya Allah ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti tahun lalu juga kita alhamdulillah sukses pada kegiatan yang serupa, meskipun offline kegiatannya di dalam, dan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, maka kegiatan ini kita laksanakan di rumah saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf teman-teman yang masih banyak setelah ini komplain terus di kita. Insya Allah kita terus mengakomodir semua kegiatannya, keinginannya. Mudah-mudahan bisa berjalan kegiatan kita ini dengan lancar. Sekali lagi kepada Pak Harmoko Mustafa selaku narasumber, saya ucapkan terima kasih. Muhammad Yusuf selaku host, sekali lagi terima kasih. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Ketua IGI Kabupaten Pinrang. Dan selanjutnya untuk sambutan berikutnya kami akan persilahkan kepada Bapak Ketua IGI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kebetulan hadir juga bersama kita di sini. Dan untuk kesempatan ini kami persilahkan kepada Bapak. Silakan Pak. Pakai video ya? Pakai video langsung saja.
Pakai video Pak ya? Saya pakaikan. Iya. Iya, iya. Siap. Saya Adil seluruh Selatan ya. Siap, siap. Ya. Karena Oke Pak, sudah ada channel lain juga saya akan pantau. Sementara videonya di cari dulu. Ya, untuk teman-teman yang berpartisipasi ini khusus Pinrang, terima kasih banyak ini atas partisipasinya. Karena saat ini 24 kabupaten yang lain secara serentak, kami akan pantau juga yang lain, dan kita saksikan videonya saja ya, supaya secara keseluruhan perlakuannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan pelatihan online secara serentak se-Sulawesi Selatan. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Para pemateri, host, dan para guru hebat beserta pelatihan online se-Sulawesi Selatan yang sangat berbahagia. Di tengah wabah COVID-19 yang melanda bangsa kita dan seluruh dunia, beberapa profesi mengharuskan kita harus bekerja dari rumah. Dan salah satunya adalah kita mesti mengajar dari rumah melalui pembelajaran online. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, kami pengurus Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pengurus di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan guru dan kita semua demi kelancaran proses belajar mengajar di ruang kelas dunia maya yang saat ini kita lakukan. Untuk itu, saya mengajak kepada para peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang kita hasilkan nanti bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran tersebut. Mulai dari bagaimana mengajar melalui online sampai pengaplikasian sampai kecakapan kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar tersebut, hingga proses penilaian yang kita lakukan di sekolah atau di proses belajar mengajar tersebut. Untuk itu, kami dari Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan mengajak kepada seluruh peserta untuk terus belajar sebagaimana motto IGI, yaitu sharing and growing together. Bagi yang sudah tahu, silakan di-share ke teman-teman kita yang ada di sekolah, agar kita semua bisa tumbuh bersama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik, pendidikan kita yang lebih maju.
dan khususnya di Sulawesi Selatan. Bapak, Ibu guru yang hebat di seluruh Sulawesi Selatan yang menjadi peserta pelatihan serentak online saat ini, Ikatan Guru Indonesia juga sebenarnya telah lama melakukan proses pelatihan seperti ini. Tidak mesti nanti ada wabah seperti ini kami adakan pelatihan, tetapi jauh sebelumnya, bahkan Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan telah memecahkan rekor muri melakukan pelatihan serentak 2 tahun yang lalu, dan itu kita terus akan lakukan demi peningkatan kualitas guru Indonesia sebagaimana cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu adalah tanggung jawab kita selaku guru. Olehnya itu, kita dalam melakukan pelatihan ini kami mengajak kepada semua pihak untuk terus mendukung program-program IGI dalam melakukan pelatihan-pelatihan di seluruh Sulawesi Selatan dan bahkan di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus pusat yang terus mendorong IGI Sulawesi Selatan untuk melakukan kegiatan. Begitu pula kami ucapkan banyak terima kasih banyak pula kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Basri MPD, yang turut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IGI. Terima kasih atas kerjasamanya. Begitu pula kepada para pengurus IGI Sulawesi Selatan, se-Sulawesi Selatan, baik pengurus wilayah, pengurus daerah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kerja-kerja kita dalam bulan Ramadan ini bernilai ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kepada guru-guru hebat para peserta, selamat mengikuti pelatihan, selamat melakukan berbagai inovasi dan proses pembelajaran dalam suasana yang baru di kelas-kelas dunia maya kita. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat pelatihan dan mohon maaf apabila dalam pelatihan ini ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang keliru. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelatihan ini. Tentu sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Dan terakhir, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita ini mendapat rahmat, mendapat limpahan pahala yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada guru-guru, para pemateri, host, selamat menjalankan aktivitas. Semoga pendidikan kita ini, khususnya di Sulawesi Selatan, lebih maju, lebih hebat. Sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Umum IGI dengan bersama-sama menyimak video sebagai berikut.
Suaranya. Halo Pak. Kenapa anu Pak? Apa namanya? Hilang di sini? Enggak, maksudnya Webex keluar. Halo. Iya Pak. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya Pak. Iya. Di mana bisa ku anu itu Pak? Armoko. Pak Yusuf itu kan? Pak Yusuf. Iya Pak. Iya. Iya. Halo Pak. Iya. Keluar kan? Keluar Ki. Iya Pak. Videonya. Masuk di videonya, cuma ya suaranya. Saya buka kembali Webex Pak ya. Iya. Tidak ada Pak, hilang. Keluar Ki dulu sekalian di anu. Di mana Pak? Yang tampilan banyak orang tadi, yang tampilannya keluar dulu situ. Baru masuk kembali di video. Kalau saya mau login di Webex-nya Pak, karena saya lihat ini keluar Kak dari Webex ini. Tidak keluar gitu karena ada di suara tak. Siap. Ya, masuk ya. Cuma video tak. Coba itu begini ini video tadi sudah tuh itu ada di orange di atas Ini ya stop sharing. stop ya stop share ya masuk kita Iya. Kalau ini saya ambilin Pak ya. ya masuk kita masuk video ini sudah masuk Ya. ya. Sudah ada suaranya Pak. Jadi saya ulang saja Pak ya. Saya ulang Pak. Iya. Ya. Ya, siap. Jadi pemirsa sekalian mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi videonya kami ulangi dulu. Sebentar suaranya ya. Masih belum ada suaranya Pak? Iya, belum ada. kasih anu dulu anu tak video tak ke laptop gitu enggak di kiri Pak di kiri ini persilakan Kak dulu itu yang share video di atas ya itu ini yang orange Ini. nah stop sharing dulu ya ya kembali gitu oke begini Ini saya tutup. ya tutup dulu nah, itu kembali di nggak bisa kasih jadi host Kak dulu di situ Pak atau presenter Sebentar. Oke, siap. Pak Harmoko. Ya, oke, lanjut Parmo. Pak Harmoko silakan Pak. Ya. Bapak Ibu, Guru Sobat, mungkin ada kendala teknis sebab sudah bagus suaranya Pak. Cek.
Ya, oke, masuk. Ini sambutannya Pak Wahid. Tidak, tolong Pak itu dulu stop sharing dulu ya. Bisa Siap, siap, bisa. stop sharing dulu. Oke. Sebentar. Ya, Oke ya. sudah. Ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Nah. Ini Bapak ini ya. Lakukan dulu video dari Bapak Ketua Umum. Ya. Coba barangkali pada screen one itu yang diklik optimize video, klik for optimize video barangkali, mudah-mudahan berhasil. Kedengaran atau mungkin dilewati dulu nanti sesi pertengahan baru dimasukkan kembali. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, mohon maaf sebelumnya berhubung karena ada kendala teknis. Jadi sambil menunggu solusi dari kendala teknis yang kami hadapi untuk mengefisienkan waktu, mungkin video sambutan untuk Bapak Ketua Umum IGIN bisa kita tampilkan di menjelang akhir acara nanti. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Pemateri kita. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami sampaikan kepada semua peserta yang bergabung bahwa nanti bisa mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dengan cara Bapak bisa mengklik raise hand atau bisa menulis pertanyaannya di room chat. Dan kami juga sampaikan kepada semua peserta yang telah bergabung bahwa akan ada link presensi yang akan kami bagikan nanti di room chat, begitu juga dengan link materinya. Kami juga persilakan juga kepada semua peserta untuk bergabung di Telegram dengan menggunakan link yang akan kami bagikan juga di room chat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, dengan ini kami persilahkan kepada presenter kita, Bapak
Harmoko Mustafa untuk memaparkan materinya, dan kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak Harmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat Bapak Ibu guru hebat tempat hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti event kali ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Sulawesi Selatan yang merupakan event serentak 24 kabupaten kota. Kalian termana termasuk di Pindrang juga mendapat materi yaitu penilaian online yang akan kami sharing di sini. Dan tak lupa pula kita cinta salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita sebagai umat Muslim di dunia dan akhirat insyaallah. Bapak Ibu guru hebat yang sangat berbahagia. Video ulangi Yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati adalah Bapak Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, Sekanda Wahid Nara SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Ikatan Guru Kabupaten Pindrang, Bapak Safiuddin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf yang sekarang sebagai host kita yang memandu acara kita kali ini. Dan ada juga kawan saya yang berada di panelis, ada 2 orang, Bapak Adrianus yang berfungsi sebagai perekam dalam hal ini. Beliau adalah tim dari Sadar ID, salah satu kanal pelatihan di Ikatan Guru Indonesia. Terus juga ada saudara saya juga dari pelatih coach ini juga, Senal Lanto, yang juga membackup rekaman video kita kali ini. Dan insya Allah akan ditampilkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu para guru hebat yang ketinggalan nanti di sini, kita bisa melihatnya di channel-channel yang akan ditayangkan di situ. Baiklah Bapak Ibu, yang tak lupa pula saya paling banggakan kepada Bapak Ibu guru hebat. Kenapa saya bilang Bapak guru hebat? Karena dari sekian juta Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, kita lah termasuk salah satunya yang peduli kepada pendidikan kita. Kenapa? Karena kita masih bisa, ketika kita di tanggal merah ini, hari libur ini, kita masih bisa menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, menuntut apa istilahnya pengembangan mutu kita untuk ini pendidikan lebih baik lagi. Bapak Ibu guru hebat yang saya berbahagia, saya lihat di list pendaftaran cukup luar biasa karena ada beberapa teman dari luar Sulawesi Selatan, bahkan ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu yang saya sangat berbahagia, izinkanlah sebelum saya memaparkan materi ini, saya memohon maaf terlebih dahulu bahwa jika mana nantinya ada kesalahan dari kami, itu adalah bagian dari kami yang tak luput dari kesalahan sebagai manusia biasa. Kali ini saya akan menyampaikan materi, men-share materi tentang penilaian online. Saya terlebih dahulu perkenalkan diri saya. Saya adalah salah satu pengurus dari Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Kebetulan dipercayakan oleh Pak Ketua sebagai koordinator wilayah Pindrang, Parepare, dan Sintrap. Dan kami juga kemarin dipercayakan pada tahun 2017 itu sebagai coach nasional atau pelatih nasional dalam kanal Sagu Sati.
Yang dalam artian itu kami itu bilang dalam ini itu ada sagu-sagunya. Sagu itu artinya satu guru. Sagu-sagu sendiri ini singkatan dari satu guru, satu tes interaktif. Nah, dan dalam sagu-sagu ini ada beberapa tes interaktif yang memang kami lakukan kepada teman-teman atau kami sharing kepada teman-teman. Ya, nah melalui kesempatan ini saya sebagai yang dipercaya oleh teman-teman Ibu Sisal dan Ibu Pinrang untuk men-share materi kepada teman-teman yang ada pada saat ini, yakni dengan online. Saya memilih aplikasi penilaian yang artinya mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau pernah mendapat atau bahkan sudah ada yang lebih memahami, lebih jago dibanding presenter kali ini. Kenapa saya demikian berkata demikian? Karena kami ini bukanlah penciptanya aplikasi ini. Jadi wajarlah kalau kami ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaian hal ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya tampilkan bahwa ini adalah aplikasi yang akan kita pakai, yaitu aplikasi yang kami sampaikan itu adalah Iceprint Suite, ya. Nah, Iceprint Suite ini sendiri adalah alat untuk membuat soal interaktif. Nah, alat membuat soal interaktif ini kepada siswa yang tak lupa, yang tidak kalah tampil keren dibanding tes-tes yang ada di online yang beredar di dunia maya. Pentampilan Iceprint Suite ini nantinya ini juga hampir sama dengan yang dipakai UNBK pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini salah satunya contoh yang kami anu. Iceprint adalah sebuah alternate tool yang bisa digunakan oleh pendidik dalam membuat beraneka macam. Bapak Harmoko, mungkin bisa diperjelas dulu. Materinya belum tampil di monitor, Pak Harmoko. Ya, tunggu Pak, tunggu ya Pak ya. Oke, tetap Pak ya. Oke. Belum Pak, belum. Ya, oke, sudah. Oke. Saya kembali Bapak Ibu ya, Kita akan menggunakan aplikasi kali ini yang Iceprint Suite. Iceprint Suite sendiri ini artinya mungkin sudah ada beberapa teman yang pernah menggunakan, bahkan menggunakan di sekolahnya masing-masing. Ini yang kita pakai, akan bahas di sini, akan kita kupas bagaimana bentuknya, bagaimana yang ada di dalamnya. Nah, Iceprint Suite ini digunakan karena di dalamnya ini ada beraneka macam soal interaktif. Yang pertama yang itu ada soal true false atau yang biasa kita sebut benar salah. Nah, ini yang memungkinkan untuk memilih pilihan benar atau salah, ya. Terus yang kedua multiple choice. Multiple choice ini mungkin yang paling umum digunakan. Ini bahkan dipakai sampai mungkin bahkan semua jenis tes yang ada, apakah tes lamar kerja, tes CPNS dan sebagainya, ini pasti menggunakan multiple choice. Yakni yang biasa kita sebut itu ganda. Namun multiple choice itu hanya bisa dipilih salah satunya saja, ya. Tidak bisa memilih dua. Ya. Dan seperti yang kita ketahui ini tidak bisa kita pilih dua kalau multiple choice dengan ganda. Terus yang ketiga multiple response. Hampir sama dengan multiple choice ini sendiri. Namun jenis ini kita bisa memilih pilihan jawaban atau bisa dua jawaban, bisa tiga dan sebagainya. Artinya multiple response ya, artinya bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Ya, Ibu ya. Terus yang keempat type in. Type in ini memungkinkan kepada peserta atau
siswa kita untuk menjawab bagian-bagian yang ada hilang di situ. Teks bisa menulis dalam teks kosong di situ, dibuatkan teks, ada beberapa kolomnya memang, anak kita bisa menulis jawabannya di situ, ya, menulis sendiri. Terus yang kelima, matching atau menjodohkan. Ini yang paling cocok buat teman-teman guru yang mengabdi di di pendidikan dasar, bisa di SD. Ini menjodohkan. Nah, ini bisa menjodohkan gambar dengan nama, misalnya gambar binatang, terus ada deskripsinya di sini. Kita menjodohkan di situ. Nah, itu nomor 5. Terus yang 6, sequence urutkan. Sequence ini mungkin juga sering kita pakai. Ini diurutkan pilihan jawaban yang sesuai. Artinya nanti tampil di layarnya anak-anak kita itu teracak. Nanti mereka yang urut. Dan ini jawaban nomor urutannya di sini, ini urutannya yang selanjutnya. Ya, terus numerik. Ini numerik ini paling sering digunakan oleh mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran tertentu biasa digunakan oleh matematika, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Ini karena ini jawabannya berupa angka, bukan teks tertulis ya. Ini jawabannya cuma angka, numerik. Namanya juga numerik. Itu Bapak Ibu ya. Ini fill the blank. Ini fill the blank paling banyak juga dipakai selain dari pilihan ganda tadi. Fill the blank itu artinya mengisi jawaban yang kosong ya. Mengisi kalimat kata yang kosong maksud saya. Ada paling banyak ini digunakan juga selain dari pilihan ganda. Terus multiple choice text. Kita akan menjawab berbagai pilihan teks berupa list yang diberikan dalam jawaban yang tepat. Apa bedanya multiple choice text dengan multiple choice yang tadi, pilihan ganda yang biasa tadi? Ya, biasa tadi. Ya, bedanya pilihan ganda itu kita hanya memilih A, B, C, D, milihnya itu. Nah, kalau multiple choice sendiri ini itu tidak ada yang lagi mengatakan di situ A, B, C, D. Itu nanti diurutkan ke bawah pilihannya. Misalnya sapi, kerbau, kambing. Nanti ada di situ kita order ke bawah, itu akan terurut semua jenis teks yang kita masukkan. Dan itu akan dipilih oleh peserta didik. Itu adalah multiple choice text. Beda dengan multiple choice yang pilihan ganda yang tadi yang biasa. Nah, selanjutnya word bank. Word bank sendiri ini pada jenis pertanyaan ini akan lebih cenderung ke drag and drop. Artinya drag and drop itu kita memilih anak kita itu memilih jawaban dan meletakkannya pada pertanyaan yang kosong itu. Nanti hampir sama dengan pilihan ganda juga ini. Cuma bedanya anak kita itu akan mengklik itu jawaban dan akan menggeser ke jawaban yang benar yang kosongnya tadi. Itu adalah word bank. Ya. Terus hotspot. Hotspot sendiri ini adalah jenis pertanyaan yang membutuhkan titik klik pada mouse untuk memilih jawaban yang tepat. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan memilih salah satu jawaban yang benar, karena kita hanya memilih misalkan klik pada mouse itu. Nah, kita lanjut Bapak, itu jenis-jenis teks yang bisa kita gunakan di dalam ice prinsip sendiri ini. Nah, prinsip ini mampu membuat pendidik menjadikan soal-soal yang dibuatnya jadi situasi yang lebih interaktif dan fun untuk dikerjakan oleh siswa kita. Nah, kita tidak perlu lagi repot dengan beraneka ragam
ikutan melakukan pengacakan soal, pengacakan jenis jawaban. Ya, eksperimen ini akan sendiri jawabannya. Misalnya kita pilih A, B, C, D itu tulis di dalam eksperimen ini. Nanti sampai di siswa kita itu akan terlihat. Nah, namun kita sebelum meng-share ke anak kita itu kita harus pilih jawaban yang benar. Jadi bagaimanapun teracaknya seperti itu akan tetap kembali ke jawaban yang benar ketika anak kita itu menulisnya. Ya. Itu kenapa saya pilih eksperimen ini di samping juga apa istilahnya memberikan penilaian kepada anak, kita juga bisa mampu mengelola nilai itu sendiri langsung di aplikasi. Ya. Tidak bisa mengelola langsung aplikasi ini. Bagaimana itu Bapak Ibu? Dengan cara kita memang memberikan skor pada setiap pertanyaan yang ada. Ya. Kita langsung mengelola itu dan anak kita juga bisa langsung melihat hasilnya. Apakah saya melewati batas ambang batas atau saya belum melewati ambang batas. Ya. Ada istilahnya passing grade atau KKM lah ya minimal. Ya itu kita bisa disebutkan. Tapi artinya menurut pengalaman saya yang sering saya gunakan di sini, saya tidak pernah menampilkan itu. Nah, dalam artian itu kenapa saya tidak tampilkan agar lebih membuat anak kita percaya diri. Jangan sampai membuat anak kita down ketika melihat hasil grade-nya. Nanti ketika kita kalau nilai sebenarnya, kita panggil lah itu remedialnya. Nah itu Bapak ya Bu ya. Ya, eksperimen fit ini dilengkapi dengan teknologi HTML5. Nah, ya. Artinya apa itu teknologi HTML5? Kita bisa membuka aplikasi nanti bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan tabletnya atau smartphone-nya atau Android-nya. Ya. Itulah keunggulan dari eksperimen fit ini. Bisa menggunakan Android-nya sendiri. Kalau zaman sekarang lah ya, kita mungkin asing lagi lah Android di sekolah kita. Pasti 80% lah anak didik kita memiliki sendiri. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, kita langsung ke ininya lah. Evaluasi sendiri ini bisa dilengkapi oleh psikolog visual yang bisa dikerjakan. Yang hasilnya bisa dikirim email Bapak Ibu. Bisa dikirim hasilnya ke Bapak Ibu. Nah, bisa juga hasilnya langsung dicetak atau kalau lewat HP bisa dalam bentuk PDF. Nanti dalam bentuk PDF-nya itu kita bisa mengambil dan mencetak sendiri, ya. Tapi lebih bagus pengalaman kami lebih bagus kami menggunakan kirim ke email kami. Yang ini. Semua ketika pendidik sudah mengsubmit atau mengirim pengerjaannya, itu akan otomatis terkirim ke email kami, ke email guru atau Bapak Ibu kalian. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama berbahagia, kita lihat tampilannya bagaimana itu eksperimen fit. Nanti bisa di-download aplikasinya di link yang disediakan nanti oleh Bapak host. Ada nanti di situ tampilkan. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di situ. Ya, ini eksperimen fit ini.
sudah tampilan experience suite. Tampilan awalnya ketika kita sudah membuka, ya. Sudah tampilan awalnya. Inilah kalau dalam istilah aplikasi itu adalah beranda, ya. Bisa kita juga di kampung biasa kita main Facebook itu ada istilah beranda. Ini yang kita ini nanti di sini ada beberapa di sini, ada quiz, power, quiz, interaksi, simulasi, dan screencast, ya. Bagaimana ya? Selanjutnya kita langsung masuk di quiz, ya. Ini yang kita pakai sebagai Bapak Ibu guru, kita pakai yang ini untuk penilaian anak kita. Nah, kita pilih ini quiz, kita pilih quiz, terus kita pilih graded quiz. Graded quiz ini tampilannya seperti ini. Enggak dia, tampilannya graded quiz. Nanti akan modelnya seperti ini tampilannya. Kita percepat saja langsung Pak ya materi Bapak Ibu ya. Karena ini akan memproses yang agak lama. Tapi kita langsung downloadnya. Create question. Ya, kita menggunakan ini. Menggunakan questionnya tadi itu yang warna ini ada di sini. Ini ada di warna kuning, ada ditampil di sini. Ya. Itu. Ya. Ada beberapa di sini contoh tadi yang saya sampaikan, ada true false, ada multiple choice, ya, multiple choice, multiple response, type in, matching, sequence, numeric, in the blend, multiple choice text, word bank, dan outputnya. Yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang seperti yang tadi saya share, ini ya, ini ada tadi di situ. Itu jawabannya tadi ada tampil di ini. Ini tampil ketika kita memilih graded question. Karena kita memilih di situ yang mana mau kita gunakan. Apakah kita menggunakan benar salah, true false, multiple choice, dan sebagainya. Ya. Caralah kita masuk di multiple choice dulu. Ya, multiple choice tampilnya seperti ini. Yang ini ya, multiple choice ini tampilnya seperti ini. Dia itu tampilannya ada question group, peralatan, dan sebagainya. Ketika masuk di multiple question group, ini sudah ada. Terus intro slide. Intro slide itu ada di bawah sini. Ya. Nah, ini intro slide-nya. Dan apa ini intro slide? Yang ini, ya. Ini intro slide-nya. Ketika kita sudah menulis di question group yang ini tadi, ini akan tampil di sini. Kenapa? Disinilah kita bekerja di display slide. Disinilah kita akan bekerja. Bagaimana caranya bahwa kita mau bekerja? Kita pastikan ini warna orange. Warna orange berada di nomor yang akan kita edit itu, yang akan kita gunakan. Yang ini ada di sini. Ya. Ini ada. Pastikan warna orange ini ada di multiple choice itu. Akan tampil di sini ada. Misalnya ada tadi pertanyaannya. Terus passing result slide, ya. Ini tampilan pentingnya. Yang mana itu passing result slide? Yang ini Bapak Ibu, yang ini. Result slide artinya hasil, ya. Hasil yang akan kita tampilkan ketika anak kita selesai mengerjakan soal. Ini bisa diedit juga. Ini ada selamat, tanda sukses. Kalau anak kita melewati passing grade akan ada bilang selamat, tanda sukses. Ini bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Dan ini juga kalau mereka gagal, ya bisa ditampilkan juga
belajar lagi ya. Artinya belum sampai di passing grade itu sendiri. Ya, kita lanjut materinya punya, kita buru waktu, nanti kita kupas tuntas di tanya jawab. Ini hanya sebagai intermezzo materi, dan penekanannya itu nanti akan di pengerjaannya pembimbingan secara online ya Bapak Ibu. Lagi filing tadi sudah ya, filing hampir tadi, filing ada tadi passing dengan berhasil atau tidak, filing tidak ya. Oke. Nah, kita masuk di menu top bar. Menu top bar itu di mana diambil ya, di mana diambil di sini kita lihat dulu. Nah, menu top bar itu diambil di aplikasi di aplikasi juga di sini. Ini sebenarnya menu top bar. Apa fungsinya ini? Nah, fungsinya kita bisa melihat kita bisa mendesain model-model yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ya, bisa juga di warnanya, di menu color, ada juga ini. Nah, terus apa lagi? Tampilan menu text label. Nah, teks ini tampilnya tadi, tampilnya dengan color, dengan top bar, ya. Menu main. Ya. Ini menu main Bapak Ibu, kita bisa ambil di apa ya? Kita bisa ambil di properties ini. Properties kita bisa ambil di ini. Properties, terus akan kita memilih tampil seperti ini, main. Nah, ini tampilannya ini title. Kita bisa menamai title soal kita, namanya soal dalam bahasa Inggris misalnya soal materi narrative text dan sebagainya. Matematika misalnya aljabar, soal aljabar dan sebagainya. SD misalnya soal matematika, soal bahasa Indonesia, atau soal tema 5, tema 6. Nah, itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Ini di sini main. Ini fungsinya title dan sebagainya. Ya. Size kita tidak mengacak ini, artinya ini adalah tampilan default atau normalnya. Ini akan tampilannya seperti ini. Defaultnya itu akan sesuai dengan kebutuhan perangkat siswa, ya. Dia akan mengatur sesuai perangkat siswa. Kalau kita yang mengatur sendiri yang seperti ini, teman kita 960 misalnya kita bawa cuma 555, 40, atau kali 270 lah pixel. Nah, itu akan tampilannya kecil. Jadi kan tampilannya kecil di perangkat kita. Nah, passing score ini, nah ini yang tadi saya sebut tadi, ini adalah salah satu yang biasa kita sebut dalam passing grade, ataukah kita pakai KKM, ya KKM dalam sebuah teks itu misalnya 65-70. Nah, 65-70 itulah ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan di sini persen atau kadar poin. Persen itu artinya persentase dari semua ya soal yang dikerjakan oleh siswa kita, berapa nilainya. Ya. Nah, bisa juga kita menggunakan poin. Bahkan juga kita bisa menggunakan dua-duanya, persentase dengan poin. Kita bisa menampilkan bagaimana persentasenya anak-anak, bagaimana nilainya dalam bentuk poin. Itu Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung mengatur di sini, misalnya 80, 70 dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di sini dalam proses aplikasian. Time limit itu adalah quiz berapa kita bisa atur, misalnya setengah jam, 30 menit. Melewati 30 menit, ini aplikasi akan tertutup
secara otomatis. Ini hampir sama dengan tes-tes yang kita lihat di UNBK, CAT, BKN, dan PNS, dan sebagainya. Terus ATAMS. ATAMS ini artinya kehadiran. Siswa bisa tidak bisa mengatur siswa berapa kali masuk dalam ujian itu, ya. Atau just once, artinya itu cuma satu kali doang. Ini akan mendeteksi bagaimana anak kita bisa masuk dalam perangkat yang sama, ya. Ketika anak kita masuk lagi, kita setting just once, anak kita bisa lagi masuk ketika sudah submit dalam perangkat yang sama. Terus quiz taker info. Quiz taker info ini bisa kita gunakan artinya untuk mengetahui identitas anak kita. Ini nanti kita bahas juga ini. Quiz taker info bisa kita kasih masuk itu nama, NIS, kelas, dan sebagainya. Itu untuk main. Untuk main ya. Kita lanjut di navigasi. Nah, ini random order ya. Kita tidak terlalu buka ini. Nah, kita langsung di sini di question pool. Nah, ini ada dua pilihannya, ada include all group, artinya memungkinkan semua yang ada grup-grup tadi yang kita buat itu masuk di penilaian kita. Artinya kita bisa men-setting itu, tidak menutup kemungkinan kita bisa men-setting semua soal yang kita tadi masukkan bisa tidak ditampilkan semuanya. Kita masukkan misalnya 20 soal, kita cuma bisa menampilkan 10 soal saja. Ya, kalau seperti itu kita pilih select random ya group. Ya, kita bisa all, kita bisa batasi. Sehingga intinya question pool ini kita bisa membatasi soal yang tampil di peserta kita. Iya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya question default. Ya, question default inilah tampilan seperti ini. Ada ini memberikan poin ke setiap soalnya. Ya, misalnya nomor 1. Nah, inilah soalnya. Nah, poinnya 20. Saya 20. Bahkan kita juga bisa memberikan penalti atau pengurangan. Ketika anak kita tidak menjawab, itu akan dikurangi nilainya, ataukah anak kita melakukan kesalahan, kita bisa mengurangi. Tapi saran saya tidak usah, karena itu akan merugikan anak kita. Ya. Terus ATAMS, sama tadi ini ATAMS. Cuma ini dalam bentuk question. Anak kita bisa mengerjakan, anak kita hanya bisa mengklik soal itu. Artinya ketika sudah menjawab, dia bisa mengedit lagi. Ya, ini ATAMS-nya. Kalau kita tulis di sini nanti 3 kali bisa, artinya bisa anak kita bisa mengedit jawabannya. Saran saya kita pakai itu. Terus shuffle answer, artinya dicek ya jawabannya, bisa kita pakai itu. Kalau partial dan sebagainya. Do not apply penalty to answer question. Jangan memberikan penalti kepada pertanyaan yang tidak dijawab. Ya. Kita bisa pakai itu. Tidak mengaplikan itu. Allow user to skip survey question. Anak kita bisa juga menext atau anak kita bisa melewati dulu soal ini. Artinya kalau sulit merasa kalau anak kita merasa sulit soal ini, kita bisa menghafal dulu, skip dulu. Ya, skip dulu. Nah, itulah. Mereka juga bisa men-skip itu. Terus kita klik ini, kita klik tentang juga nanti di sini. Limit time to answer question. Nah, kalau tadi yang kita pakai yang di navigasi tadi itu, kita bisa secara keseluruhan misalnya 1 jam. Kita juga bisa mengalimit juga satu soal berapa waktunya. Misalnya 2 menit satu soal. Kita pakai di sini. Ataukah 1 menit satu soal. Kita pakai di sini. Ketika mana kita sudah sampai 1 menit tidak menjawab, pertanyaan akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini bisa kita pakai. Terus feedback. Feedback itu kita bisa menggunakan tentang kalau kita halo Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf.
bagaimana suara saya, Pak? Jelas, jelas Pak, jelas. Oh ya, karena ada saya lihat ini peserta bertanya tidak ada suara. Oh ya, mungkin perangkatnya yang Jelas. bermasalah ya. Jelas Ya. sekali Pak, jelas. Ya, kita kembali di materi Bapak Ibu ya. Kita mempercepat juga sedikit. Provide feedback ini itu untuk kelas questionnya saja, ya. Artinya kita bisa menulis itu ketika siswa kita when the answer is correct, siswa kita benar, kita bisa menulis Anda benar. Kita bisa memodifikasi di sini. You are smart misalnya, itu sangat juga menarik buat anak kita. You are smart. Atau ketika salah kita bisa memberikan support di sana. Oh no, belajarlah lebih giat lagi. Anda salah, toh? Anda belum tepat. Itu kita bisa di situ modifikasi di sana. Ya, janganlah monoton. Kita bisa monoton benar, salah. Tidak usahlah terlalu monoton. Itu hal-hal seperti kecil itulah yang bisa memacu semangat anak kita, ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut di riset, ya, riset hasil. Inilah kita pakai. Riset kita tampilannya dua. If user pass, if user fail, ya. Jika siswa atau pengguna berhasil, inilah. Nah, jika pengguna salah, inilah kita ubah sini. Jika pengguna benar. Bagaimana ini finish action? Ketika selesai, apakah mau print close browser window akan tertutup sendiri. Kalau kita klik go to URL, itu akan dialihkan ke mana? Tapi yang sering saya pakai IPA ini itu, saya menggunakan close browser window. Ya, ketika anak selesai sudah melihat passing grade-nya dan hasilnya, itu akan tertutup secara otomatis. Terus report, laporannya. Saya tadi sampaikan bahwa kita bisa, saya sering menggunakan pengolahan nilainya akan terkirim ke email kita sendiri. Nah, bagaimana caranya ya? Ini kita centang send this result to email. Kita masukkan email kita di sini, email Bapak Ibu di sini. Bagaimana seperti contohnya di sini Eko Subagio, ya. ekosubagio@gmail.com. Ya. Bisa kita harus juga centang ini send detail result, ya. Send detail result itu artinya secara detail apakah jawabannya benar atau salah dan sebagainya, ya. Kita pakai umumnya saja Bapak Ibu ya, tidak usah pakai quiz server dan sebagainya, ya. Itu untuk user basis, ya. Kalau usernya file, bagaimana? Tetap seperti itu Bapak Ibu. Kita jangan ada perlakuan yang berbeda. Kalau benar tadi semua tertutup aplikasinya, sama juga ini mengirim hasilnya ke email kita juga. Ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau mau enak, tidak susah-susah bekerja, susah-susah ketika anak susah mengolah nilai, ketika anak kita file, nggak usah kirim ke email kita. Kita juga sampaikan kepada anak kita bahwa inilah yang berhasil terkirim ke email saya. Artinya Anda itu semua berhasil. Yang belum ada namanya silakan kerja ulang atau remedial. Itu gunanya. Bisa Bapak Ibu ya. Ya. Tapi yakinlah, artinya nggak usah kita membuat anak kita menjadi down, ya. Kita kasihlah support buat mereka. Itu terus terus kita ke aplikasi anunya lagi, tampilannya general. Ini general Bapak Ibu. Ini tampilan general ini ketika ini sudah general ini ada di sini. Ketika di tampilan publish, ya, publish itu general di situ. Nah, ini tampilannya. Ada 3 di situ aplikasi ada maksud kami ada 5 tab di sini. Ada web, iSpring Cloud, iSpring Learn, LMS, Word. Ya, yang kami sering pakai itu adalah web. Ya, inilah webnya.
Ya, tampilan general itu ada web ini ada 3 tampilannya, ada bisa kita ubah di sini, generalnya, comparisonnya, advance-nya, compressionnya dan advance-nya. Ya, tadi yang tampilan awal kita sudah editnya di sini soal gas dan sebagainya. Nah, bisa kita ganti di sini nanti sesuai dengan yang akan tampil di aplikasi anak kita. Itu kan tadi judul yang pertama, ya. Sekarang kita bisa ubah di sini ketika nanti aplikasi ini sudah dipublish, ya. Kita bisa menggantinya dengan kebutuhan kita. Ya, local folder ini pasti Bapak Ibu sudah tahu lah. Artinya ini nanti di mana tersimpan ketika kita sudah publish. Kita bisa mencarinya di mana, ya, Bapak Ibu ya. Ada output di sini. Output ada combine HTML5 and Flash. Nah, ini artinya kita pakai dua-duanya. HTML5 itu untuk smartphone atau Android, terus Flash itu untuk desktop atau PC, ya. Jadi kita bisa memakai itu untuk memudahkan anak kita. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan Android smartphone-nya dan sebagainya. Kalau kita mengklik cuma mobile, itu hanya dikerja melalui handphone atau Android smartphone-nya mereka. Tidak bisa diakses melalui desktop. Nah, di situ Bapak-Ibu, kami sarankan untuk menggunakan combine HTML5 plus Flash, ya. Selanjutnya compression ini kami menggunakan yang standar default, ya. Ini gambarnya kita bisa 10%, 90%. Ini nanti besarnya. Nanti kita men-setting sampai kecil sekali, itu akan juga kecil gambarnya. Artinya gambar tampilan yang ada. Ini ada small size, ya. Ini ada high quality, transparansi besar sekali. Kita pilih yang di sini saja, misalnya 75, 80 dan sebagainya. Audio compression, ya. Audio compression, ya. Audio ini artinya ini kita bisa pakai juga menggunakan memasukkan audio. Ini cocok sekali buat teman-teman guru seni, guru bahasa Inggris, atau bahkan guru SD lah. Mereka bisa memasukkan suara-suara di situ. Misalnya, dengarkanlah suara tersebut. Itulah contohnya. Kita bisa menggunakan itu. Nah, di audio compression ini, kita men-setting bagaimana kualitas dari audio itu. Audionya di sini di compression. Apakah 50%? Apakah dikasih full suaranya? Kalau dikasih kecil, itu susah. Bisa didengarkan oleh anak kita. Terus video. Nah, kita di samping dari tadi ada gambar bisa di-share, ada audio. Sekarang juga bisa video. Videonya. Kita bisa mengatur di high quality kah, ataukah middle, ataukah bisa juga di small. Ya, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu, ya. Itu. Cara selanjutnya kita sudah hampir terakhir, advance ini. Tadi sudah general, compression, advance. Nah, kita pilih di sini fit window. Artinya pas-pas di jendela. Artinya jendela tampilan layarnya. Nah, ada itu biasa maximize, minimize. Ini kita klik di fit window, artinya ini sudah pas-pas di ukuran layarnya anak kita. Itu Bapak Ibu. Tidak usahlah kita pilih lagi size di sini. Itu bedanya. Kalau kita centangin, tidak usahlah kita atur size-nya, skalanya dan sebagainya. Kalau kita buka ini, kita yang atur size-nya, pixelnya dan skalanya. Ya, HTML5 properties. Nah, ini untuk aplikasi atau HTML5 untuk smartphone. Kalau kita mengharuskan pakai smartphone-nya atau Android-nya, kita centang ini extended untuk mengakses audio dengan video. Nah, ketika kita memasukkan audio dan video dalam
praktis itu. Ya, Bapak Ibu. Terus yang terakhir, playback option on restart. Ketika anak kita merestart aplikasi ini, itu akan bisa kita atur menjadi lanjut ataukah mengulang kembali. Nah, inilah kita sini kuncinya. Jadi riskan sekali ketika anak kita mau mencontek, artinya membuka beberapa jendela. Nah, kalau saya sering pakai ini yang ini, always start over. Ya, ketika anak kita membuka tab yang baru, otomatis kalau kembali ke tab yang artinya tab aplikasi ini, itu akan terulang lagi. Jadi tanpa harus berada di depan anak kita bisa mengatur bagaimana mereka ujian. Tidak perlu ceritanya menggunakan, tapi kalau menggunakan perangkat sih mungkin agak bisa ya, satu perangkat untuk mencontek, satu untuk ujian ya. Tapi kalau satu perangkat saja tidak bisa. Karena kalau kita pilih yang ini, always start over. Ya, Bapak Ibu, kita akan pilih ini supaya anak kita itu bisa tidak bisa membuka tab baru di smartphone mereka ataukah pengerjaan mereka nantinya. Ya, terakhir untuk materi ini publish ini bagi tampilan publish. Ini tadi publish ya. Kita sudah semua ini general, compression, advanced. Kita pilih yang di sini. Kita pilih yang publish yang ini sendiri. Nah, ketika sudah memilih publish, tampilannya akan seperti ini. Nah, the output folder already contain folder name all last gas web. Artinya kan tadi ketika sudah menulis namanya, itu sudah langsung otomatis ada folder terbuat di tempat penyimpanan Bapak Ibu. Nah, jadi ini memastikan lagi apakah akan menimpa ataukah mengganti folder itu. Nah, kita ganti saja menjadi yes. Nah, ketika sudah diklik yes, ini akan berjalan seperti yang di bawah. Akan berjalan seperti yang di bawah ini, ya. Ini. Nah, overall progress, ya, itu. Sampai betul-betul selesai dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, mungkin itu dulu dari kami. Kalau ada yang belum jelas, kita bertanya melalui nanti sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu kita bisa men-share dulu apa istilahnya, melihat di aplikasi yang sudah menu chat yang sudah di-share oleh Bapak host kita, bagaimana bisa mengakses aplikasi iScreen Fit itu. Halo Bapak Yusuf. Ya, ya Pak. Ya, mungkin cukup sekian Bapak Ibu dari saya dulu untuk sementara. Saya kembalikan kepada Bapak host dulu. Ya, terima kasih. Sama Bapak, ya menarik sekali apa yang disampaikan oleh presenter kita pada kesempatan siang ini. Namun di balik materi yang sudah disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh partisipan kita, dan saya lihat dulu di room chat ini ada beberapa pertanyaan Bapak Harmoko, dan yang paling banyak ini saya lihat yang angkat tangan. Yang angkat tangan paling banyak ini Pak Harmoko. Mudah-mudahan kita nanti cukup waktu untuk bisa mengakomodir semua dari teman-teman guru kita yang hebat. Baik, untuk kesempatan ini saya akan buka dulu sesi tanya jawab. Baik, saya akan mulai dulu dari yang bertanya di room chat dulu. Tadi ada Ibu Kotamat Paji. Ya, ini ada pertanyaannya, apakah ini kelas penilaian online? Ya, pertanyaannya Pak, apakah ini kelas penilaian online? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Mustafa. Silakan Pak.
Kasih ibu kota Mat Roji. Ini ibu atau bapak? Iya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu ini adalah memang salah satu kelas pendidikan online. Artinya banyak materi pendidikan online, cuma kami memilihnya ini. Artinya Bapak Ibu bisa memilih salah satu pendidikan online yang ada. Jadi kami dari presenter memilih ini, Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu ya, silakan bertanya lewat chat atau bisa lewat lewat langsung aktifkan mikrofonnya, minta izin kepada hostnya. Ini saya langsung jawab tadi yang itu Bapak Ibu ya. Ini apakah ini kelas pendidikan online? Ya betul Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kelas pendidikan online. Nanti kami akan share aplikasi Esprit yang bisa Bapak Ibu download. Ya. Nanti kami akan share dalam bentuk aplikasi maksudnya kami dalam bentuk link. Nanti Bapak Ibu sendiri yang download di sana. Itu yang kebetulan nanti kami akan tampilannya seperti ini. Ya. Nanti akan tampil seperti ini, ya. Tampilnya seperti ini. Ini ada materi tadi, ada. Kalau Bapak Ibu masih terlalu kurang jelas tadi dalam penyampaian saya, tidak bisa membuka lagi di sini. Ada PPT-nya. Ini ada dua. Ini ada Esprit Suite 1. Ya. Ini ada Esprit dalam bentuk 86. Halo Pak Yusuf. Iya Pak, jelas. Tampilan layar saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oh ya betul. Ini tampilan layar saya sudah ada 3 nanti bisa di-download semua. Jadi bisa di-download ini PPT-nya tadi, bisa juga di-download ini. Ini ada 86, ada 64. Kenapa ada 2? Karena memang jenis Windows kita itu ada 2. Ada Windows 32, ada Windows 64. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah karena ini filenya terlalu berat Pak. Ya. Ini terlalu berat. Bapak Ibu tidak usah mendownload dua-duanya yang ini. Cukup mendownload sesuai dengan kebutuhan Bapak. Misalnya laptop Bapak Ibu Windows 64. Ya, silakan download Esprit ini X64 ya. Ataukah begitu juga yang sebaliknya, Windows Bapak Ibu itu 32. Kita downloadnya X86. Terus bagaimana kita mau mengetahui Windows kita 86 ataukah 64? Ya, mudah Bapak Ibu ya. Caranya kita pilih yang mana? Kita pilih apa ya? Komputer Pak. Ya, kita pilih komputer ya. Nah, Ya, kasih ya. Ini ada Mac komputer. Tampil Bapak Ibu. Tampil ya. Belum Pak, belum. Belum ya, belum. Belum. Sudah tampil? Belum. Belum Pak, belum. Sementara. Belum tampil Pak, belum. Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita artinya akan ya, sambil menunggu tampil, Bapak Ibu kami kembali ingatkan bahwa untuk link materi itu sudah ada di room chat, sudah kami kirimkan, termasuk juga link untuk bergabung bersama kami di grup WA dan grup Telegram. Bapak Ibu partisipan boleh bergabung di sana untuk bertanya lebih lanjut lagi nantinya. Ya.
Sudah tampil, Pak? Masih layar blank, Pak. Oh, ini kayaknya bermasalah ini saya tuh. Ini ya. Kayak event window. Sudah? Dalam proses. Ya. Nah, ini tampil, Pak ya. Kita bisa memilih Mac komputer ataukah diskusi. Ya. Caranya kita properties. Ya, ada properties. Seperti yang saya gunakan ini, Pak Harmoko. ya, sudah tampil ya? Belum tampil, Pak, sepenuhnya di sini. Masih gambar serat ini. Begini ya? Atau begini, Bapak? Karena ini saya pakai ini adalah laptop. Artinya laptop agak barbar ini. Mungkin bermasalah anunya. Ya. Ya, mungkin nanti Pak bisa kita lanjutkan di grup WA untuk betul, Pak. properti Windows-nya. Ya, betul. Terus kita lanjut lagi, Pak, yang ke pertanyaan selanjutnya saja. Ya, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya kami akan akomodir dari yang sementara ini raise hand. Ada Bapak Rasmartar 85. Ya, Bapak Rasmartar 85, kami akan aktifkan mikrofonnya untuk bisa berinteraksi langsung dengan Bapak pemateri kita. Silakan Bapak Rasmartar. Halo Bapak Rasmartar 85. Bapak atau Ibu ini? Ibu ya, mohon maaf Bu. Mohon maaf. Silakan Ibu, langsung ke Bapak pemateri. Sepertinya tadi pertanyaan saya sudah terjawab karena saya tadi yang mau tanyakan itu ini aplikasi hanya bisa digunakan di laptop kah atau juga bisa digunakan di HP, di Android? Oh ya, artinya kita tidak apa-apa lah Bu ya, saya bisa langsung jawab Pak ya. Tidak apa-apa lah kita bisa langsung ulangi lagi. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan kita ketika mempublish tadi-nya. Itu tergantung dari situ Bu. Kita bisa menggunakan hanya HTML5 atau itu HTML5 untuk khusus laptop, khusus Android dan smartphone-nya. Jadi itu bisa dipakai. Nah, terus kalau kita hanya mau mengisikan hanya akses untuk PC atau komputer, kita pakai Flash untuk mempublishnya. Nah, tapi kalau kita mau mengisikan dua-dua, kita pakai combine saja ini dulu, ya. Nah, jadi saya pikir itu Bu Rasma ya. Bu Rasma nggak bisa memakai dua-duanya, ya. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Sudah Ibu Rasma sudah? Baik Ibu Rasma, silakan turunkan tangannya kembali. Mic-nya kami nonaktifkan. Ya, lanjut dari yang minta resen ada Nus Kawalinta. Kami aktifkan. Silakan Ibu atau Bapak ini. Halo, Ibu Nus Kawalinta. Monitor. Ibu atau Bapak Nus Kawalinta mendengar suara saya, Pak, Ibu? Sekali lagi, Ibu Nus atau Bapak Nus Kawalinta. Oke, mungkin kita pindah saja, Pak ya. Ya, ada Pak Samsudin SPD. Silakan Pak Samsudin. Bapak Samsudin. Silakan Pak. Halo Bapak Samsudin. Sepertinya kehilangan jejak juga ini Pak Harmoko. Jadi lanjut lagi ke Ibu Setiawati. Silakan Ibu Setiawati yang ingin ditanyakan, bisa berinteraksi langsung dengan Bapak presenter kita. Ibu Setiawati. Oh, Bapak Iso? Ya Pak.
Mungkin teman-teman yang menaikkan resmen ini mungkin mereka tidak sengaja Bapak Ibu. Ya, Pak. Oh, Karena kita fokus saja di chat saja Pak membaca. Ya, karena baik kita Pak. melihat waktu saja ini. Siap Pak, siap. Oke. Baik, saya periksa chat dulu kembali. Ada dari Ibu Rosmayanti. Ya, pertanyaan dari Ibu Rosmayanti, Pak. Bagaimana caranya mengubah materi dalam bentuk PowerPoint ke dalam bentuk HTML atau ke APK? Oh Jadi, ya, saya langsung Bapak ya. silakan Pak, silakan. Ibu Rosyanti. Ini mengubah materi dalam bentuk PowerPoint. Dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk HTML lalu ke APK. Ya, ini sangat bisa Bu. Ya, cuma kita membuat apa namanya? Kita membuat penilaian ini pertama-tama harus menggunakan PowerPoint dulu. Ya, nanti ketika PowerPoint ini nanti aplikasi Bapak Ibu yang saya tadi info share bahwa aplikasi Experience ini ketika sudah diinstal ini bisa dipakai langsung otomatis ada ini PowerPoint Bapak Ibu ya. Nah, ini connect dengan PowerPoint ya. Ketika Bapak Ibu sudah menginstalnya, hasil pasti ada samping ini PowerPoint-nya, ada di menu PowerPoint-nya. Itu ada Experience ya. Jadi cocok sekali Bu. Ini bisa diubah dalam materi PowerPoint dalam bentuk dalam HTML terus ke APK. Kalau ke APK kita membutuhkan aplikasi ketiga lagi, aplikasi tambahan istilahnya. Nah, yang sering kami gunakan itu adalah aplikasi WTPT. Aplikasi WTPT itu WTPPT itu bisa digunakan ketika mengubah aplikasi ini menjadi mengubah HTML tadi ini menjadi APK yang bisa digunakan. Itu ya. Nanti juga kita bisa share di grup karena kita terikat waktu. Jadi makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk memasuki room chat atau grup chat yang ada disiapkan oleh host. Ada grup WA dengan Telegram. Kita bisa sharing nanti di situ, Bapak Ibu. Ya, itu Bu ya, Ibu Rosyanti, itu bisa gunakan PowerPoint diubah dalam bentuk HTML lalu diubah lagi menjadi APK. Itu bisa Bu. Ya. Ya, kira-kira itu Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan saya coba cek lagi di room chat atau saya ke raise hand lagi. Ya bisa Pak, bisa. Saya coba dulu hubungi Ibu Sri Rukmaini Reza. Ya, Ibu Sri Rukmaini Reza monitor. Silakan Ibu jika ada pertanyaannya. Ibu Sri Rukmaini. Oke, lanjut lagi ke Ibu Usriani Usman. Silakan Ibu Usriani Usman. Sekali lagi Ibu Usriani Usman, silakan Ibu. Lanjut ke Makbul Disin. Silakan Ibu Makbul Disin. Ibu, kok Ibu? Ya, silakan bertanya Ibu Makbul. Ibu atau Bapak ini? Halo Ibu. Halo Ibu. Kenapa nanya saya? Halo. Saya lanjut lagi. Ya, ini ada Hajra Aslan. Oke. Ibu Hajra Aslan, silakan Ibu. Ibu Hajra Aslan. Ibu Hajra Aslan.
terlalu bagus. Kalau jaringannya nggak terlalu bagus. Baik Ibu. Bisa sampaikan lalu chat saya Pak. Oke, yang dicek Pak, saya lihat ini kemudian. Oh iya, ini ada. Itu yang tadi. Ada Pak yang, ini. ya. Ada dari Bapak Victor Sandewa. Pertanyaannya, bisa ditunjukkan tahapan mendownloadnya Pak? Terima kasih sebelumnya, materinya sangat bermanfaat. Terima kasih Silakan, Pak. Oke, Pak, saya hampir lupa ini. Terima kasih sudah mengingatkan Pak ya. Saya sebenarnya memang tadi mau cara mendownloadnya ya. Itu bisa diakses di sini Pak ya. Dulu saya akses sebentar. Ini tampilannya bagaimana Pak gitu? Masih blank Pak. Blank Pak ya? Ya. Ya. Ini saya pakai Google Chrome. Sudah ya? Sudah ya? Ya, oke Pak. Ya. Oke, muncul. Ketika Bapak tadi mengklik link itu, Bapak Victor ya. Bapak Victor. Ya, misalnya kita memilih yang ini. Kita cuma tinggal mengklik ini. Ini akan otomatis diarahkan seperti ini. Kita klik yang ini akan otomatis diarahkan seperti ini. Kita pilih yang ini Pak. Ini ada tanda panah ke bawah. Itu ada tanda artinya kita mau mendownloadnya. Ya. Nanti ketika sudah di-download, itu nantinya akan jadi seperti itu akan seperti Halo Pak Mustafa. Ya, tunggu dulu Pak. Ini agak blank ini juga laptop ini saya pakai. Itu akan tampil di laptopnya Bapak Ibu itu dalam bentuk file WinRAR Bapak Ibu ya. Ekstrak lagi. Ekstrak ini susah, ini nggak bisa tampilkan. Saya agak karena ini laptop artinya baru saya pakai untuk bukan lagi. Ini ya Pak ya, saya coba dulu ya. Ya Pak, silakan. Sudah ada Pak di situ ya? Ya, sudah tampil Pak, sudah. Oh iya. Ini Pak Ibu ya, nanti ketika sudah di-download, tampilannya akan seperti ini. Kita cari untuk di mana downloadnya. Misalnya saya kan tadi sudah simpan di sini. Bapak Ibu itu juga cari di file download sini. Yang download ini. Ini akan ada tampilnya. Cuma saya tidak download tadi ya. Kita langsung tampilannya langsung saja ya. Tampilannya di sini. Misalnya ini. Ya, tunggu ya. Ini akan tampil seperti ini Pak. Misalnya ini experience tentang 4 tadi kita download. Ini akan tampilannya seperti ini. 4. Nanti ketika kita membuka, kita klik kanan dulu. Baru extract here yang ini. Kalau ketika sudah diekstrak akan berubah menjadi folder. Nah, folder biasa. Nah, kita di situ kita masuk. Nah, itu berubah. Nah, selanjutnya kita masuk di foldernya, ya, masuk di foldernya. Nah, ini aplikasinya yang kita akan install di laptop kita. Nah, kebetulan saya, saya lanjut untuk penginstalan Pak ya, karena silakan Pak, silakan. Memang juga tidak ada di sini. Kita pilih di sini iSpring Suite, ya, misalnya saya. Laptop saya kan Windows 64 bit, ya. Saya pilih 64. Nah, saya langsung install ini. Klik kanan, double klik kiri. Nah, itu akan tampil seperti itu.
Halo Bapak. Halo? Halo Bapak Mustafa. Halo. Suaranya saya Saya kira nggak bisa, Pak. Ini suaranya nggak bisa apa namanya, di-share menggunakan aplikasi untuk nanti kami akan buat tutorial cara-cara penginstalan saja, Bapak Ibu, kalau begitu, ya. Nanti kami akan buat video tutorial untuk penginstalan. Nanti kami akan sampaikan di grup. Jadi mohon Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu hebat untuk bergabung di grup WA atau Telegram. Nanti akan share di situ video tutorial install dan downloadnya, ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mungkin itu dulu Pak Yusuf, karena kita terkenal oleh sistem kayaknya ini. Waktu sudah hampir habis, ya. Pak, ya. Masih ada pertanyaan Pak di room chat ini, saya lihat dari Ibu Sri Rukmaini. Apakah saya bisa mengajukan lewat sini? Pertanyaan saya, jika salah satu di antara langkah-langkah pembuatan penilaian online tidak terlaksana, apakah dapat berhasil? Terima kasih Pak. Itu pertanyaan dari Ibu Sri Rukmaini Pak. Silakan. Maksudnya tadi Pak, bagaimana itu? Apakah? Saya ulangi pertanyaannya Pak. Ya. Pertanyaan saya, jika salah satu di antara langkah-langkah pembuatan penilaian online tidak terlaksana, apakah dapat berhasil? Idealnya sih seperti ini ya. Artinya mungkin sih agak berhasil, tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya saya sarankan nanti Bapak Ibu bergabung di grup, apakah itu WA atau Telegram. Nanti kami akan share tutorial cara penginstalan atau download yang sedang instalnya, ditambah tutorial penggunaannya Bapak Ibu. Artinya kenapa kami belum share di sini, karena mungkin agak terbatas waktunya. Kami tidak share screen karena waktunya memang agak lama Pak, karena Bapak Ibu ya, karena filenya terlalu besar ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ibu tadi, apakah berhasilnya berhasil Bu, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana? Misalnya contohlah, ada yang terlupa ya. Nah, kita lupa pilih jawaban yang benar di situ. Otomatis itu nanti ketika siswa menjawabnya tetap benar, karena kita waktu membuat tidak memilih jawaban yang benar di situ. Ya, itu Bapak Ibu ya. Kita lupa mencentang jawaban yang benar di situ. Otomatis ketika siswa menjawab salah-salah, dia tetap akan benar. Karena jawaban opsi benar itu tidak ada, kita cantumkan, tidak centang, kita lupa. Ya, itu contoh kecilnya. Nah, contoh yang selanjutnya lagi, misalnya kita tidak tadi mencentang untuk mengirim hasilnya ke email kita, ya, itu tidak akan terkirim ke email kita hasilnya. Sama halnya kita menunggu sampai lebaran apapun tidak akan sampai. Kita tidak akan tahu bagaimana proses penyalahan kita. Kita juga tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Nah, ketika kita tidak menulis email untuk proses kirim hasilnya, itu salah satu contoh ketika kita melupakan sesuatu yang kita pakai, langkah-langkah yang kita gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Banyak sih, artinya bisa berhasil publish, tapi sesuai harapan kita aplikasi akan bisa berjalan dengan bagus, Bapak Ibu ya. Makanya saya tadi sampaikan di awal-awal, kemungkinan Bapak Ibu peserta sudah pernah mendapat materi ini atau sudah pernah melihat materi ini, cuma artinya tidak terlalu fokus bagaimana mendalami materi itu, atau bahkan sudah ada yang lebih jago. Nanti melalui grup kita akan share di situ. Tidak menutup kemungkinan ada Bapak Ibu peserta sudah selesai dan bisa men-share pengalamannya ke peserta lain,
ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya harap nanti partisipasinya semua untuk di grup, apakah itu di grup Telegram ataukah grup WA. Ya, kami menggunakan dua-duanya. Tapi saya sarankan kita menggunakan grup Telegram karena grup Telegram itu pengiriman file datanya itu agak besar, bisa sampai 5 giga kalau tidak salah. Kalau WA itu terbatas. Nah, ya kalau WA itu sudah 1 giga itu agak susah. Terus yang kedua, peserta pelatihan juga itu dibatasi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau persoalan sharing-sharing pertanyaan bisa juga sampai ke WA, tapi untuk sharing aplikasi dan tutorial nanti akan kami sharing di grup Telegram saja. Jadi kami harapkan bisa bergabung di Telegram, bisa juga di WA, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pertanyaan untuk Ibu tadi, apakah bisa sih, tapi aplikasinya tidak akan berjalan sesuai ekspektasi kita. Terima kasih Pak Yusuf. Iya Pak, sama. Saya coba ke raise hand lagi kembali ya Pak. Ya, ada Pak Zulkifli Rahman. Ya, saya aktifkan dulu. Pak Zulkifli Rahman bisa mendengar suara saya Pak? Siap Pak Yusuf. Silakan Pak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Materinya mantap, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Pak? Ini Pak Zulkifli Rahman bisa di mana? Asalnya dari mana Pak ini? Dari Sidra Pak. Sidra. Oh iya tahu Pak. Ini Sidra ini. Ya, makasih Pak joinnya. Mantap, siap. Terima kasih ilmunya Pak. Ya, siap, sama-sama. Oke Pak Zulkifli Rahman, silakan turunkan tangannya Pak, nanti pegal-pegal. Ya. Lanjut lagi ke Ibu Ratna Kadir. Ibu Ratna Kadir, silakan Ibu Ratna Kadir. Aduh, Ibu Ratna Kadir bisa mendengarkan suara saya, Ibu? Ibu Ratna Kadir, silakan Ibu. Suaranya putus-putus. Alhamdulillah materinya bagus. Ya, ada yang ingin ditanyakan Ibu ke presenter kita? Silakan. Ibu Ratna Kadir, ada yang ingin ditanyakan ke Bapak presenter kita? Silakan Bu. Untuk sementara tidak ada. Baik Ibu, boleh diturunkan tangannya Bu. Kasih. Lanjut lagi. Ada Ibu Hajrah SGH di room chat. Masih bisa bertanya tidak Pak? Silakan Bu kalau mau. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaannya. Pak Harmoko, masih mendengar suara saya Pak? Ya Pak, ya. Ini ada pertanyaan di room chat. Apakah penilaian online ini punya kelebihan tersendiri dan kekurangan? Dan bisa berikan sedikit kembali penjelasan mengenai penilaian online tersebut. Terima kasih. Ya, menarik Bapak Ibu ya. Itu tadi dari pertanyaannya. Apakah ini memiliki kelebihan dan kekurangan? Saya pikir ya tidak perlulah kita terlalu bilang ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini Bapak Ibu ya. Bahkan kesempurnaan itu tidak ada yang dimiliki. Semua memiliki kelebihan, memiliki juga kekurangan. Nah, tidak apa-apa lah saya buat kelebihannya, tapi tidak usah saya sebutkan kelebihannya karena itu bisa
Artinya bisa jangan sampai kami terkena undang-undang istilahnya mengkritik kejelekan hak cipta orang, ya. Jadi kami tidak usahlah, nanti ibu sendirilah nilai sendiri di mana kekurangannya. Tapi kalau kelebihan banyak ibu, banyak sekali kelebihan. Contoh yang pertama, contoh kecil. Sekarang kan kalau proses pandemik COVID-19 yang melanda negeri kita, kelebihannya kita bisa menilai anak kita tanpa harus ke sekolah, tapi bisa berjalan sesuai dengan kita kemauan kita, kelancaran keinginan kita. Bagaimana anak kita itu bisa tes sesuai dengan tepat waktu, tes sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Karena kita bisa mengatur jadwalnya, waktunya, bahkan kita juga bisa mengatur soal per soal, bagaimana bentuk soal, bagaimana modelnya itu soal. Ya, itu salah satu kelebihannya, Pak. Banyak sekali kelebihannya. Jadi saya berharap Bapak Ibu nantilah sendiri yang menilai bagaimana kekurangannya ini. Karena kami tidak mempunyai otoritas untuk memilih barangnya otoritas seseorang. Ya, Bapak Ibu, itu salah satu kelebihan yang kami sampaikan. Kalau kekurangan kami mohon maaf, kami tidak bisa menilai barangnya orang, arti yang menjelekkan hak ciptanya orang. Cuma kekurangannya pasti ada. Ya, tidak ada yang apapun yang diciptakan itu tidak mempunyai kekurangan, pasti ada. Ya, itu Bapak Ibu ya. Mungkin sekian dari saya dulu. Saya kembalikan ke host. Halo Pak Yusuf. Iya Pak, halo. Ya. Terima kasih Pak Harmoko. Kita masih memiliki waktu tersisa 5 menit ini Pak Harmoko. Sementara di raise hand saya lihat masih ada. Mungkin bisa kita tuntaskan dulu satu orang ini. Atas nama Pak Susan Yusuf. Tardet. Pak Yusuf. Iya Pak. Apa tidak ada absensi Pak? Ada Pak, saya kirim tadi di link presensi. Oh sudah, ya makasih. Sudah Pak, sudah. Dengan materi tadi. Ya. Saya lanjut Pak ya. Jadi untuk Ibu Susan, silakan Ibu. Kalau mau bertanya ke presenter kita, silakan. Bu Susan. Oke, sepertinya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Oke, silakan. Ya Pak. Saya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Ini banyak yang masuk di grup di WA saya. Pertanyaan saya yang pada umumnya ini nanti saya lihat karena ada yang terlambat tadi bergabung, ada juga yang sekarang belum masuk. Ini rekaman Pak. Ini kegiatan kita bisa nanti di grup WA apa namanya di Telegram nanti. Kami mohon kesediaannya ada tutorialnya Pak pemateri Pak supaya lebih jelas lagi. Ini juga ada pertanyaannya kurang jelas Pak, mohon diulang kembali nanti di grup-grup apakah itu di WA atau di Telegram. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung karena waktu yang membatasi kita, maka kami sampaikan kepada partisipan yang masih ada pertanyaan belum sempat kami
atau belum sempat disampaikan pada kesempatan hari ini, intinya insya Allah bisa Bapak Ibu bisa bergabung di grup yang sudah kami kirimkan linknya di room chat tadi. Nanti bisa kita kirim ulang materinya di sana sama dengan rekaman yang sudah saat ini sedang berlangsung. Dan untuk sesi tanya jawab ini mungkin kami cukupkan dulu sampai sekian. Jadi demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh presenter. Selanjutnya kami akan akhiri kegiatan ini. Jadi mungkin seperti itu Pak Harmoko. Ya Pak, jadi, betul. Untuk sesi tanya jawab kita sudah tutup sekarang berhubung karena waktu tidak memungkinkan lagi. Jadi untuk selanjutnya kita akan tutup kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan demikianlah Pikon serentak ini kami laksanakan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum tuntas dibahas berhubung karena keterbatasan waktu, maka Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan pada grup Telegram yang sudah kami share di room chat tadi. Nah, akhirnya atas nama pengurus IGI dan panitia pelaksana kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak presenter yang hebat kita yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir bersama kita di sini dalam berbagi. Begitu juga dengan Bapak Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan yang masih dengan segar bugar bersama dengan kita di sini, setia menemani kita di sini dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang Bapak hebat ini laksanakan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah yang berkesinambungan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak pula tak terhingga kepada semua peserta yang telah bergabung bersama kami, serta terima kasih banyak juga kepada Disdik Sulsel atas room Webex-nya yang telah kita gunakan selama dalam mengikuti kegiatan ini, khususnya dalam penggunaan room meeting. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.